Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya kalau bulan-bulan semacam ini ada yang pergi haji, pengennya tidak beli kepala ini. Rasanya masih terbayang ketika wukuf di Arafah, ketika tawaf, ketika mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian tawaf Aqabah, diakhiri dengan sa'i. Jadi rasanya kangen lagi untuk kesana. Mudah-mudahan kita bisa diberangkatkan lagi untuk haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Lebih-lebih ketika berziarah ke makamnya Rasulullah SAW, itu rasanya adem, rasanya dekat dengan Rasulullah. Syukur-syukur bisa berziarah ke makam istri beliau Rasulullah SAW, yaitu Khadijatul Kubra. Bu nanti ziarah mereka di Khadijah, di Jannatul Ma'la, jadi di kuburan Ma'la. Itu Khadijatul Kubra yang pagi hari ini kita akan membahas tentang beliau. Jadi kalau ibu-ibu nanti ke sana lagi, sempatkan bukan hanya ziarah ke makamnya Rasulullah, tapi juga sempatkan ke makamnya istri pertama beliau Rasulullah, yaitu Khadijatul Kubra. Karena beliau di antara sosok orang yang ketika belum ada siapapun beriman kepada Rasulullah, beliau sudah beriman. Ketika belum ada yang membantu Rasulullah SAW, beliau Khadijah itu sudah membantu Rasulullah SAW dengan semua daya upayanya, baik pikiran, harta benda, semuanya didedikasikan, diperbantukan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Jadi ini sosok yang sangat berjasa terhadap perjuangan Islam, sangat berjasa terhadap baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau kita nanti insya Allah diberangkatkan lagi ke sana, sempatkan untuk berziarah. Kalau hari-hari biasanya makam Ma'la itu biasanya ditutup. Nah, jadi ya kalau nggak bisa masuk di luar saja, atau biasanya dibuka itu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat biasanya bisa masuk itu untuk berziarah. Dan di sana di Ma'la itu banyak sekali ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di sana. Dari zaman dulu sampai dengan ulama-ulama sekarang. Di antaranya ulama yang dimakamkan di sana itu ada Syekh An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten itu ulama Indonesia yang pernah menjadi imam resmi
Masjidil Haram. Jadi imam resmi Masjidil Haram. Kalau imam biasa, alhamdulillah saya juga pernah jadi imam Masjidil Haram. Karena sholatnya terlambat, jadi jamaah sholat sendiri bersama saya jadi imamnya. Artinya gini-gini pernah jadi imam di Masjidil Haram, tapi nggak resmi, nggak resmi. Tapi Imam Nawawi itu imam resmi Masjidil Haram dari Indonesia, lahir di Tangerang, Banten. Itu kalau kita masuk makam Ma'la, itu beliau gampang titenanya. Makam beliau itu di bawah persis flyover. Jadi ada jalan terowongan, jalan layang, yang di situ ada makamnya Syekh Nawawi. Dulu rencananya mau dipindah, tapi kemudian dikomplain nggak boleh. Akhirnya dibuat terowongan. Jadi makamnya beliau itu di bawah terowongan. Dan termasuk ulama yang kekinian itu ada ulama dari Rembang, yaitu Mbah Maimun Zubair Kiai Haji Maimun Zubair. Itu juga banyak dikunjungi atau disiarahi di sana. Jadi kalau bisa itu ketika kita umroh sempatkan untuk berziarah ke makam Ma'la, karena di dalamnya ada istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada tandanya. Nanti kalau tanya di askarnya biasanya ditunjukkan. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ulama yang dimakamkan di sana. Termasuk kiai saya di Tegal itu, ketika saya mau haji itu dititip, Ustaz, kalau ke sana tolong sempatkan mampir ke makamnya Kiai Haji Malik Mufti. Jadi beliau sana nomornya 76, jadi gampang untuk ingat. Alhamdulillah saya bisa masuk dan berziarah, termasuk berziarah ke makamnya Khadijatul Kubra. Jadi ini Khadijah. Pagi hari ini kita akan membahas tema untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu di halaman 147. Monggo bisa dibuka. Yaitu masih pada tema Amul Husn, tahun duka cita, di mana pada tahun itu paman Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang kedua adalah istri Rasulullah Khadijah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini di halaman 147. Mungkin bisa dibaca dulu untuk halaman 147. Khadijah berpulang ke rahmatullah. Monggo. Khadijah berpulang ke rahmatullah. 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal, bahkan ada yang menyebut 3 hari sesudahnya, Ummul Mukminin Khadijah wafat pula.